Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hai Bu Pai. Iya, halo. Kenalin nama aku Nur. Hai semuanya. Halo. Kamu gak kangen aku apa? Maci kagak entan 007 tokannya. Kok kamu gak kangen aku apa? Aku udah beberapa hari gak live loh. Hehehe. Gak kangen aku. Aku udah minum obat kok. Ya kan, aku udah gak nge-live beberapa hari, 3 hari, 4 hari. Maci kapan saya dua doanya. Kangen, oh kangen, kirain gak kangen aku. Cantik banget emang ya. Suka gak suka? Emang gak live? Aku gak live tau. Maci ke AA kabayan fireworknya. Hai Bob, hai, Masya Allah. Aku habis apa? Habis silat. Oke. Maci kalang intannya. Bu lucu banget. Apa kak? Lucunya kenapa? Gokil. Apa yang gokil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak hugu bagarugu. Kayaknya aku belum lama baru dari rumah karena biasalah. Sudah lama HP tidak menerima notifku. Mengiah. Yang silat Intan. Iya, Intannya silat. Ya semalam Intannya silat. Aku nggak encok, nggak tahu sih. Tapi maksudnya kayak belum sih. Macika Prince Edward ya. Jujur aku kayak kemarin itu aku kan sempat yang bikin Nona to work kan sama si Gia. Nah di situ tuh aku sama Gia baru kerasa paha aku sakit sekitar 1 atau 2 hari setelahnya. Nah sekarang sebenarnya badan aku belum sakit sih, alhamdulillah. Jangan sampai sakit seharusnya. Semoga enggak. Ya janganlah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata kamu kemana Nuh? Hah? Vibesnya kayak guru ngaji. Aku muridnya bukan gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini setoran apa sih? Maci kagak kesantan bawang pastanya. Mom gak. Kalian harus tahu aku punya sesuatu yang udah aku ceritain dari kemarin-kemarin. Maci kapan suka bebek paling ramanya? Makanan, cemilan, dessert kesukaan aku yang aku udah tunggu-tunggu dari kemarin. Yang aku bilang aku beli 8. Tapi udah sisa 5. Dadah, Dubai cuiku kayak Amanda. Aku gak tahu dah. Udah berapa? Tapi aku udah makan 2 pas sebelum show. Terus ini yang ketiga. Aku suka banget. Terus habis itu nanti aku pesen lagi. Weekend ini aku pesen 6. Hahaha. Nanti ngajak ituannya.
lagi sama Kamanda. Berarti kapan saya 2 tuanya? 8 buat aku semua. Nggak tahu sih, tapi aku udah makan 3, sisa 5. Aku nggak tahu akankah ada yang makan atau enggak. Tapi weekend ini aku udah bakal beli lagi. Aku udah pesen 6. Masih ke Artanti tuanya. Masih ke Desteldi. Pas anak itu. Kemarin aku sempet makan yang menurut aku tuh kayak gak enak banget. Aku langsung kayak ingin menginfluence otak aku dengan Dubai Tui Cookie Kamanda secepatnya. Aku ditaruh ini di kulkas, nggak aku umpetin. Tapi aku nggak tahu siapa yang akan makan. Mami aku suka sih, adik aku suka banget. Aci. Aku tadi mau ngomong apa ya, lupa. Nanti Kak Didik Surya tanya. Bikin shock ya penampilan aku. Kenapa? Ada apa sih? Tapi ya, aduh jangan sampai deh sakit badan deh. Aku gak tau juga bakal sakit badan apa enggak. Maju kalau saat buat kompasnya. Persiapan dance-nya aku nggak siapin apa-apa sejujur, karena baru di briefnya itu aku tuh sebenarnya tahu ini bakal battle sama kakak-kakak senior, tapi tuh aku nggak tahu aku akan kebagian ngapain. Terus habis itu aku tuh cuma dikasih tahu, nanti kalau pasukan bebek ngeri banget ya. Aku cuma dikasih tahu kalau misalnya kita bakalan kayak bawa apa ya, freestyle pakai lagu-lagu yang tadi ada di show. Cuma itu doang dikasih tahunya lagu-lagunya. Makasih Kak After juga. Terus sumpah, tapi kemarin tuh kegiatan kan, aku kegiatan terus abis itu kayak beneran yang aku gak mempersiapkan apapun. Terus aku kayak udahlah spontan aja uhuy. Jadi aku spontan uhuy. Aku juga kayak, aku sama Kak Dena tuh tadi kayak, Kak, aku kan gak pernah ikut dancing queen ya guys. Karena kan tahun lalu kan kakak-kakaknya ikut dancing queen kan, masih kali ada 2 smartphone-nya. Terus aku bilang kayak, kamu bantuannya ya Kak. Dia bilang, maaf banget Kak, ini aku pertama kali. Aku bilang gitu. Aku soalnya kayak gak pernah. Jujur itu aku rasa kayak ya udahlah. Aku tuh kayak lebih, aku nggak tahu ya, karena menurut aku freestyle itu ya udah freestyle kan, jadi ya udah aja. Terus jadinya aku kayak ya udah juga aja. Aku juga nggak tahu itu gerakan apa, karena kayak apapun yang ada di badan aku mau gerakin aja gitu. Karena aku nggak mikir sumpah. Terus aku tadi pas nonton, tapi itu ya, ini adalah first time aku freestyle. Naci Kai dan Farka. Enggak sih, iya sih, kalau battle dance itu aku first time tuh, aku nggak pernah kayak gitu. Aku tuh pernahnya dulu Maci Kak Didik Surya pas aku SMA. Aku tuh kan pernah mau masuk ekskul apa ya,
ekskul dance. Nah terus kalau misalnya mau masuk ekskul dance, kita tuh harus bikin video perkenalan sama kita bikin video dance. Terus video dance itu pertama pakai gerakan yang dikasih sama coachnya. Abis itu nanti ke belakangnya kayak dalam 30 detik kelanjutan dari lagunya tuh kita kayak freestyle. Nah aku tuh pernahnya freestyle yang kayak gitu, mengerjakan tugas. Tapi kalau freestyle untuk battle dance itu aku gak pernah, sumpah. Tapi aku suka nontonin ini. Aduh, aku forgot her name. Makasih banyak Kak Devi, Mas Batangnya. Thank you Kak Devi. Kalian tahu Miu? Miu, anak kecil. Dia orang Indonesia. Miu. Am I right? Oh my god, she's so cool. Itu orang, maksudnya anak kecil itu dia itu aku tuh suka nontonin dia. Ada dancer anak kecil Kak, dia tuh udah kayak go international banget dance-nya. Nah aku suka nontonin dia. Terus habis itu dia kan sampai yang ikut Straight Woman Fighter kan. Iya dia cewek anak kecil, sumpah jago banget dance-nya. Sejago itu sumpah. Jago banget parah Miu. Aku suka banget nontonin video-videonya Miu. Terus juga guys, aduh aku lupa lagi. YG Dancer siapa ya yang dia tuh famous banget. Terus dia yang bikin gerakan-gerakan ikonik. Yang dia bikin yang Dance It's the Wannabe yang shoulder. Aduh siapa sih namanya? Itu dia dancer terbaik yang aku suka. Maksudnya kayak best dancer. Bukan Aiki, bukan. Dancer Lee Jung ya. Makasih ke Prince Edward Kaya toanya. Iya, itu dia best dancer sih. Maksudnya kayak type dia dance itu aku banget. Nah, aku tuh suka banget guys nontonin kayak video-video dancer gitu yang battle dance. Kan ada kan survival yang Straight Woman Fighter. Nah aku juga nontonin itu Aiki, kayak aku sumpah aku nontonin banget. Bora gitu-gitu aku tuh nonton. Sumpah Miu tuh keren banget. Sumpah kalian ya kalau lihat teknik geraknya Miu, aku kayak gong banget. Kamu sukanya aku. Tapi Miu keren banget sumpah. Masih karena hal tuanya. Masih kayak fantastiknya. Aku lagi mencari apa yang gak bisa aku lakukan sumpah. Masih banyak Kak Okta belum pestanya. Ngomong-ngomong, kan show ada show kan minggu depan ya? Minggu depan kan ada show ya? Kan tapi line up-nya belum ada kan? Iya kan? Aku tahu banget satu show yang kayak ini dari kemarin aku lihat banyak yang mention sih. Cuman belum tahu ya. Nunggu line up aja. Ada satu yang menurut aku nih kayak nih orang-orang nih pengen bet aku masuk sini, tapi jujur aku tuh kayak aduh kalau masuk situ tuh, masuk line up show itu tuh aku kayak aduh serius nih masuk. Iya lagi. Iya nih kemarin aku tahu banget banyak yang ngetekin. Nanti Kak Dedek soalnya kompasnya. Aku tahu banyak banget yang ngetekin aku. Aku suruh ikut masuk ke situ, sumpah. Kemarin kan IPA kan? Ya kan ya? Show kemarin. Nah, ini tuh sosial. Masih kayak tuanya.
Iya, aku tahu. Iya, kenapa sih mau banget gitu aku masuk? Sanggup apa enggak? Nah, itu mah pasrah aja. Enggak dong, enggak gitu. Seru sih kayaknya, cuman nggak tahu ya. Pengen lihat aku ya jago geografi. Justru kak, aku tuh paling nggak bisa bagian geografi, sumpah. Aku mendingan kayak teori daripada, sumpah geografi aku menurut aku parah banget sih. Jujur, menurut aku geografi aku tuh enggak. Sejarah, iya, I love sejarah. Aku suka banget sejarah. Dulu aku sejarah tuh itu satu-satunya mata pelajaran yang harus tes lisan terus-terusan. Makanya ya aku boleh gak sih, aku ini ya, aku buka buku SMA aku ya. Aku ada buku SMA aku. Ini aku inget banget, ada satu pelajaran yang dia tuh kayak wali kelas aku soalnya. Jadi kayak aduh, apa deh ini aku ini ya. Bentar, aku ambil dulu. Aduh, bukunya semoga masih ada karena dia spesial. Ini apa ya? Nah, nih guys, kan harus tahu nih. Jadi ini buku SMA aku ingat banget. Jadi guru aku ini, wali kelas aku, guru sejarahnya tuh sejarah umum. Dan dia tuh nggak mau buku dia tercampur sama buku-buku yang lain. Jadi dia mau sampulnya setiap kelas beda-beda tapi samaan. Jadi kayak nih, kita pakai ini. Terus, nah ini dari kelas 10 sampai kelas 12 harus dilanjutin sampai habis. Jadi kalau misalnya ini buku dari kelas 10, terus gurunya kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu sama dia, itu harus digabung. Makanya buku aku cuma 1 sampai kelas 12 karena ya udah, sama dia harus jadi satu ini harus ada di otak aku ini. Coba ya, kita inilah, kita ya belajar ya. Nih, kita belajar bareng gak apa-apa gak? Let's go ya. Ini aku bagus banget sumpah. Ini tuh buku paling bagus karena gak bisa gak nyatat. Jadi itu nah kayak harus ini kan kelas 10, di sininya langsung kelas 11 karena by the way aku anak IPS guys. 11 IPS karena harus digabung semuanya kan, jadi ada semua di sini. Nah, aku ingat banget. Oke, jadi ini adalah proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi masuknya itu melalui jalur laut sekitar abad ke-15, di mana faktor yang mendorongnya itu adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, ingin menyebarkan agama Nasrani. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan, kayak contohnya bumi itu bulat, dan teknologi atau iptek, yang dimana penemuan kompas itu contohnya. Terus ada juga jiwa-jiwa berpetualang nih yang datang ini. Terus mereka itu mencari rempah-rempah ke daerah asal gitu. Jadi bangsa Eropa itu masuknya seperti itu. Terus nih ada tujuan merekanya itu kan, tujuannya mencari rempah-rempah ke daerah-daerah asal nih di Indonesia. Terus sebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Jadi ia menutup jalur perdagangan Asia Eropa sehingga harga rempah-rempahnya naik dan mendorong Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke daerah asal. Jujur, ini tuh dulu ya, ini semua ada di otak aku satu, kayak masuk semuanya. Kayak ini tuh aku inget banget karena ini tuh waktu itu lisan. Kayak semuanya lisan. Dan lisannya itu bukan kayak kamu ditanyain gitu, tapi kayak kamu dihafalin semuanya. Terus habis itu agak, guys ini lihat deh, kayak ininya tuh harus ada tokoh-tokohnya tuh. Aku masih ingat banget.
Gong. Aku jadi kangen deh. Kangen pusing-pusingnya doang, tapi kayak nggak mau lagi sih. Tapi seru sih. Ini beneran yang kayak diiniin banget deh. Harus ada di pikiran. Terus apa lagi ya? Lanjutin nggak? Ini masih menurut aku ya nggak tahu sih, tapi aku lebih suka sejarah umum daripada sejarah peminatan, karena kalau sejarah peminatan itu kayak lebih sejarah dunia kan, terlalu lingkupnya luas banget, aku nggak begitu tertarik. Nih, Belanda di latar belakangnya sama ditutupnya pelabuhan Libanon oleh Spanyol. Terus khusus untuk pedagang Belanda, karena Belanda dan Spanyol sedang terjadi perang 80 tahun. Jadi tuh Belanda itu datang karena pelabuhan Libanon itu ditutup sama Spanyol buat pedagang Belanda doang, karena mereka tuh lagi kayak ada perang. Sumpah, tapi aku tuh nggak bisa tahu kalau misalnya belajar tapi kayak bahasanya terlalu baku. Makanya catatan aku ini bahasanya bahasa aku, sumpah. Terus mereka tuh melakukan pelayaran ke timur di tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Sampai di Banten, pusat perdagangan, di situ banyak rempah-rempah dan juga harganya murah. Terus di Banten ini Belanda serakah dan gak disukain sama pedagang Banten. Jadi mereka pun diusir dari Banten. Lalu jadikan perekonomian Belandanya gagal, nggak dapet apa-apa. Terus geografinya di mana Belanda ini untung, soalnya udah tahu jalur penghasilnya rempah-rempahnya tuh di mana aja. Baca dongeng nih, ya nggak apa-apa nih. Terus habis itu karena di tahun 1596 ini mereka gagal, mereka tuh datang lagi di 1598, 2 tahun kemudian. Nah, kalau yang kali ini dipimpinnya sama Van Eyck dan juga Van Werik, membawa persiapan dan juga kapal kosong. Jadi mereka tuh kayak udah tahu nih, pas kemarin 2 tahun lalu datang itu tuh mereka serakah, jadinya gak disukain sama warga Banten, jadi mereka diusir. Jadi mereka datang dengan pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jadi mereka udah kayak ada eval lah ibaratnya gitu. Terus mereka udah persiapan nih bawa kapal kosong. Terus Belanda juga karena tadinya mereka tuh bersikap serakah dan langsung diusir, jadi yang kali ini mereka bersikapnya ramah dan hati-hati. Terus habis itu akhirnya bayangin hasil eval mereka ini, mereka berhasil memenuhi 3 kapal besar dengan rempah-rempah, lalu mereka bawa pulang ke Belanda. Nah, karena banyaknya rempah-rempah dari Indonesia, akhirnya para pedagang Belanda ini berbondong-bondong lagi datang ke Indonesia. Jadi lebih banyak lagi yang datang ke Indonesia buat mengambil rempah-rempah. Jadi selain pedagang dari Belanda, pedagang kayak Portugis, Spanyol, Inggris itu semuanya datang lagi ke Indonesia. Ya karena udah tahu nih, wah di Indonesia banyak rempah-rempah. Jadi kayak wah kita datang nih, apalagi tadinya pernah ditolak, akhirnya bisa dapat, makin gong lah. Jadi mereka kayak udah punya keyakinan dan udah punya triknya gimana sih harus hati-hati, nggak boleh serakah. Jadi mereka diterima lah. Terus habis itu Bantennya jadi rame dan terjadi persaingan yang ketat, sehingga para pedagang ini makin sulit buat dapetin rempah-rempah, karena kan diambil terus ya, datang dari Spanyol, dari Portugis, semuanya datang. Nah, terus persaingan antar pedagang Banten, Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris. Nah, ini kan udah ketat nih. Jadi para pedagang Belandanya dikumpulin dalam suatu wadah kongsi dagang bernama VOC gitu. Vernich Ois, aku nggak bisa ini bacanya. Ya. Terus habis itu, ini tuh idenya dari Van Oldenbarnevelt. Nah,
Latar belakang VOC ini adalah adanya persaingan antar pedagang Belanda yang gak sehat. Jadi udah kayak, wah ada yang ini mau ngambil rempah, yang ini mau ngambil rempah, ini mau ngambil rempah, jadi semuanya udah mau ngambil rempah nih. Terus jadinya karena semuanya mau ngambil rempah, dibikinlah suatu komunitas konsidangan VOC. Nah, tujuan dibentuknya pertama, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi pedagang lainnya. Jadi kayak wah biar yang dari Belanda ini kayak kuat, kita kayak bersatu nih. Jadi kayak kita nggak terpecah belah mungkin. Nah, itulah. Yang kedua, mereka nih menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Jadi karena ya udah sama-sama orang Belanda mungkin, jadi kayak mereka bergabung lah untuk punya kekuasaan yang lebih. Nah, yang ketiga, yang pintar menurut aku ini triknya, mereka tuh memonopoli perdagangan rempah-rempahnya guys. Dan yang keempat, mereka juga membentuk VOC ini untuk membantu mengisi keuangan atau kas Belanda. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak kan kas seperti kalian tahu zaman sekarang itu ada kayak VOC kayak didikan VOC. Nah, sebenarnya awal mulanya VOC dibentuk itu adalah karena adanya persaingan dagang antara pedagang Belanda ini gak sehat lah gitu, karena persaingan rempah-rempahnya udah ketat banget gitu. Nah, terus lanjut nih, tadi kan udah di 159, 96, 98. Sekarang di tahun 1605, 5 kapal Belanda yang belum terisi ke Ambon itu datang buat ambil rempah-rempah. Terus di tahun ini juga kekuasaan VOC-nya itu udah luas dan membentuk pimpinan gubernur, dipimpinnya sama gubernur jenderal. Terus diangkat Peter Both sebagai gubernur jenderal pertama. Wes, gokil. Aduh, udah deh, ini sampai yang tapi ini banyak banget ini sumpah ini soal sedang mau dilanjut apa kalian pusing? Aku suka lagi berasa ngulang materi ya. Lanjut. Oke, kita sampai habis ini aja ya kayaknya, tapi ini banyak banget lagi ya. Pokoknya dipimpin tuh ada pemimpinnya. Terus pusat VOC-nya itu dipindahin guys ke Batavia. Ada yang tahu nggak Batavia di mana? Terus Belanda itu ngubah namanya Batavia ini menjadi Jayakarta. Salah, Jayakartanya diganti jadi Batavia. Nah, Batavia ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan juga pusat pemerintahan ya guys. Karena Indonesia dikuasain sama VOC, jadi Spanyol dan Portugis ini kalau mau beli rempah yang tadi persaingan dagang yang ketat itu, mereka tuh belinya secara ilegal dan diam-diam, karena bagi VOC penjualan ilegal itu hanya berlaku atau boleh dijual kepada VOC aja. Jadi kayak karena mereka udah menguasai nih, udah memonopoli perdagangannya. Jadi mereka ngerasa kayak yang dari Spanyol tuh, terus Portugis, Inggris, ya itu kalau mau beli harus dari kita. Atau kayak justru nggak boleh karena kayak udah punya VOC, kalian kalau beli berarti ya itu ilegal, maksudnya kayak diem-diem gitu loh. Jadi kayak mereka tuh tidak boleh merebut karena mereka merasa itu hak milik mereka gitu loh guys. Terus habis itu pedagang Indonesia nih, pedagang Nusantara ini lebih suka untuk berjualan dengan Portugis, Spanyol, Inggris, karena apabila mereka menjual kepada VOC hanya mendapatkan untung yang kecil guys gitu. Nah, untuk jaga agar monopolinya ini tetap terjaga, mereka jujur itu pintar banget. Mereka melakukan pelayaran Hongitachen, di mana merupakan patroli laut yang berupa iring-iringan kapal dilengkapi dengan senjata lengkap. Dan ini tuh berpatroli di satu Nusantara. Jadi kayak satu Nusantara ini dipatroli pakai kayak iring-iringan kapal yang bersenjata. Jadi untuk
yang tadi nih bangsa yang lain ini nih yang mau beli rempah juga nih, kalau misalnya mau beli, nah itu kan jadinya bingung dong, ada patroli nih di perairan Nusantara ini dijagain. Sumpah. Seru gak sih belajarnya kalau kayak gini? Dulu aku kayaknya kalau misalnya nih ya, aku misalnya murid, aku maunya kalau misalnya dijelasin kayak gini, sumpah. Soalnya dulu kalau dijelasin gak kayak gitu, sumpah. Aduh, kayak aku ngerasa kalau aku belajar, aku tuh gak bisa langsung masuk kalau misalnya penjelasan ibu gurunya gak nyantai. Kalau kayak dosen nih, dosennya nyantai, asik gitu, kayak wah masuk banget nih di otak. Tapi kalau misalnya terlalu padet, wah hilang semuanya di sini. Apa ya? Aku malu sumpah. Aku takut papi tiba-tiba nonton atau dia ternyata nonton merhatiin, sumpah. Aku nggak mau. Lanjut lagi ya guys. Mungkin itu aja deh, kita beres sampai situ. Kita masuk ke strategi perlawanan terhadap penjajahan bangsa barat. Jadi apa sih yang dilakuin sama Indonesia waktu itu? Nah, karena kekayaan Indonesia ini seperti rempah, ya rempah-rempah nih ya kan, kita kaya nih. Jadi karena kita punya banyak hal, masih Kak cabai 1 kilogram. Makasih Kak. Bangsa Eropa kan pengen menguasai dengan cara menerapkan monopoli perdagangan yang bisa menyebabkan kesengsaraan ya guys. Terus pihak pribuminya juga cuma boleh menjual kepada bangsa asing tersebut. Terus makanya ada kesengsaraan, terus langsung dibalas kayak perlawanan. Dan ini tuh ada 2 cara. Nah, cara yang pertama sebelum abad ke-20, yang pertama perlawanan itu bersifat kedaerahan. Karena kan belum menyatu kan Indonesia ini. Jadi tuh perlawanan itu bersifat kedaerahan. Misalnya daerah ini kekuasaan daerah ini, kekuasaan ini. Jadi masih kayak ibaratnya nih kita kayak kecamatan, kabupaten, kota masih masing-masing gitu guys. Ya, terus yang kedua perlawanannya secara fisik dan diplomasi guys. Nah, karena kan kedaerahan juga kan guys, ini masih ada sangkut pautnya. Lalu dipimpinnya oleh seorang karismatik atau raja. Karena kan masih kayak misalnya Mataram, kerajaan apa gitu. Jadi masih berdaerah gitu. Terus juga perlawanannya itu bertujuan untuk mengusir penjajah dari daerah kekuasaan. Misalnya ada yang di Kerajaan Banten ya, yang perlawanannya dilakukan untuk kekuasaannya Kerajaan Banten, jadi bukan untuk satu Nusantara, satu Indonesia guys. Karena waktu itu kan memang belum ada yang kayak Indonesia gitu. Terus juga perjuangan itu berbentuk perlawanan fisik, jadi kayak wah gitu. Iya betul. Terus juga ketergantungan kepada pemimpin, karena kan ya kerajaan gitu guys, kita kayak sebagai rakyat ceritanya, jadi kayak kita mematuhi raja kita gitu. Nah terus ini perlawanan pertama sebelum abad 20. Tapi setelah abad 20 tentunya ada perubahan yang sangat berbeda. Yang pertama, perlawanan itu bersifat nasional. Karena tadi bersifat kedaerahan, karena sekarang ya udah menyatu nih, kita bersifat nasional. Bersifat nasional guys, perlawanannya. Nah ya. Iya, kelas pagi gak apa-apa. Ini kelas paginya pagi banget jujur. Semoga masih pada excited, masih pada semangat, masih mau dengerin aku. Kalau gak mau, ya gak mau tahu dengerin. Terus habis itu, yang kedua, perlawanannya itu melalui organisasi modern. Masih kayak tuanya. Yang ketiga, dipimpin sama cendekiawan. Dan yang keempat, perlawanan untuk mencapai kemerdekaan nasional. Jadi udah bukan kayak wah demi kerajaan ini untuk kekuasaan daerah ini, enggak, tapi udah nasional. Gokil. Terus juga perjuangannya itu melalui pergerakan nasional. Jadi
emang udah nasional guys di sini setelah abad ke-20 ini. Terus yang keenam adalah berorientasi kepada tujuannya. Jadi kan kalau sebelumnya tuh kayak bergantung sama pemimpinnya kan. Jadi kayak wah apa kata raja ini ya kita harus melakukannya. Tapi kalau ini udah enggak. Ini udah berorientasi pada tujuannya. Jadi kayak tujuan kita adalah ini. Ya udah kita bekerja sama semuanya untuk mencapai tujuan itu. Masih kaca betoannya. Terus habis itu kalian pasti capek dengerin ya. Kalian kayak mau lagi gak? Masih Kakim fireworknya seru ya? Enggak? Oke lanjut aja. Seru ya? Bener ya? Ini bener ya? Seru ya? Nah selanjutnya ada hubungan etis dengan politik etis, yang dimana ini membuat muncul kaum terpelajar. Asik. Terus ini aku lupa nih. Nah ini kayak dampak yang terjadi dengan dua cara ini tuh adanya, kalian tau lah ada Budi Utomo. Siapa sih yang gak tahu Budi Utomo. Terus ada Serikat Islam, ada Industri Partai, terus juga ada PNI. Nah ini perbandingan ya. Ini deh. Ini mah soal. Sebentar sabar. Enggak ini. Nah, latar belakang munculnya pergerakan nasional guys. Langsung saja. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kalian nggak tahu, internal itu yang ada di dalam gitu. Kalau eksternal adalah kayak hal luar. Eksternal bukan dari diri kita atau sekitar kita, tapi kayak dari luar. Ibarat tuh kayak internal tuh dirimu sendiri, eksternal tuh ya orang-orang gitu. Simpelnya gitu. Nah, latar belakang munculnya pergerakan nasional. Kita nih bergerak untuk Indonesia secara nasional itu faktornya kenapa sih? Kenapa kita harus membuat pergerakan? Yang pertama, adanya penderitaan rakyat yang terus-menerus. Ini ya udahlah ya, udah bisa dimengerti lah, ini bahasnya udah gampang banget. Yang kedua, adanya rasa senasib sepenanggungan. Kalau udah nih, kita rakyatnya udah kayak wah, rakyatnya menderita terus-menerus. Yang kedua, kita kayak wah, kita satu nasib guys gitu. Terus yang ketiga, lahirnya kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Karena kan udah muncul nih kaum yang terpelajar, jadi kayak mereka memiliki ilmu. Nah ilmu itu tuh dikembangkan bersama untuk membuat pergerakan nasional. Karena kan kalau sekiranya kita gak punya ilmunya sama sekali kan juga kita kayak wah, kita gak punya taktik apapun nih, gak ada ilmunya, gak ada pengetahuannya, macam kau ya pintannya. Jadi nah karena munculnya kaum pelajar ini, kita bisa membentuk beberapa pemimpin yang bisa membuat pergerakan. Lalu yang keempat, adanya diskriminasi rasial. Paham, siap, makasih. Yang keenam juga adanya kenangan kejayaan masa lampau. Mungkin kayak kan udah terus menerus, terus kayak aduh menderita, jadinya wah pengen banget nih ngerasa kejayaan gitu, bebas mungkin sebelum ya para penjajahnya datang. Masih Kak Didik Surya. Iya, jadi maka dari itu karena punya kayak rasa kita satu apa ya, kita punya nasib yang sama, kita menderita bareng, kita harus bisa ngerasain kebebasan lagi, seneng-seneng, happy. Nah makanya itu karena kangen nih kenangan akan masa kejayaan itu, jadi kita kayak bersatu. Nice gitu guys. Terus habis itu kan faktor internal ya, faktor yang ada dalam ibaratnya nih di nasionalnya nih. Tapi kedua ini pergerakannya juga muncul karena faktor eksternal, di mana pada saat itu yang pertama ada kemenangan Jepang atas Rusia. Itu tahun 1904 sampai 1905 ya, sekian itu. Di mana
ini tuh menghilangkan image orang kulit putih di atas segalanya. Dan kulit berwarna bisa mengalahkan orang kulit putih. Gitu guys. Jadi itu faktor eksternal secara dunia, seluruh dunia ini guys. Terus habis itu kan faktor eksternal yang pertama kan. Sedangkan kayak nggak cuman satu gitu, masih kayak bisa kayak permasalahan di dunia ini tuh banyak gitu ibaratnya. Itu satu. Yang kedua, ada lahirnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme, kan semuanya beda-beda ya guys. Saya kayak Indonesia, Pancasila, negara ini, liberalisme ini, nasionalisme gini. Kayak itu kan beda-beda ya guys. Nah jadi karena banyak kayak paham-paham baru yang ada di dunia ini juga mempengaruhi. Jadi kita kayak bikin pergerakan untuk mendapatkan kejayaan yang pernah kita rasakan di masa lampau. Nah itu masih bahas sejarah ya kak. Nah yang terakhir nih guys, yang ketiga, pergerakan nasional dari faktor eksternalnya juga ada rasa atau motivasi karena melihat pergerakan nasional bangsa lain. Jadi kayak India, Mesir, Jepang, China, panisalisme. Jadi kayak masih kayak, jadi kayak kita ngeliat nih, wah Jepang merdeka, jadi kayak wah kita juga pengen merdeka nih gitu ya guys. Jadi di situ muncullah rasa ingin mewujudkan, mencapai hal yang sama. Masih kan Hidayat di Jasa Intannya. Iya betul, gokil kak. Gong, Maci Kalang, Kompasnya. Lain tahun, hai. Bentar ya, makan dulu. Nanti Kazaki toanya. Lagi enggak? Enggak ya? Istirahat. Itu lagi kak. Nah, yang mana nih, bahas yang mana nih? Udahlah kita tabung lah buat nanti lagi. Ya nggak sih? Nggak ya? Dia nggak sih? Maci Karavenoir Intannya. Catatan siapa? Aku lah. Maci kau ya. Bisa udahan aja nggak? Oke. Maci kan ada Sawaya Sentonya. Sejarah tentang aku lahirnya di Bogor tanggal 24 Februari 2006. Lahirnya di Bidan. Terus aku lahirnya pas azan subuh jam 5 pagi. Maci kaca bisa 1 kilogram intannya. Terus mama papa aku orang asli Bogor. Terus nenek kakek aku juga di Bogor semuanya. Jadi aku gak punya kampung halaman. Jadi kampung halaman aku punya sebenarnya tapi di Bogor. Ya aku bingung juga sih. Terus habis itu apa lagi ya? Bingung. Mati kayak Kompasnya. Aku kota Bogor guys. Kota Bogor. Kenapa kemarin gak live bobo? Masih banyak Bang Anto JKT48 show-nya. Masih Bang Anto. Nah, terus apa ya? Ngomong apa ya, Kak?
Maka dari itu kesimpulannya adalah kamu mau karena aku masuk PMDK IPS. Ngok. Haha. Macika Malik Al-Jihad Intannya. Oh, kamu udah request? Emang bisa gitu ya? Kemarin ada yang request. Wah, Intan masuk di Challengers. Udah. Kira-kira kalau minta PMDK emang bakal dikabulin. Macika Agustinus Juljanto Intan ya. Tapi aku rasa aku termasuk yang banyak show tau. Pinggang aman, sejauh ini sih gak kerasa ya kak. Buat yang nanya kondisi keadaan badan aku gimana sekarang, masih aman sih sekarang. Aku gak tahu ya nanti ya. Kok biasanya kayak bangun tidur tuh langsung kerasa, cuman jangan deh. Amin, semoga aman-aman. Mantap ya kan kak. Video call, hah? Nanti video call tanggal 7 Sabtu. Amin yang ngebut jujur ya. Oh iya bener ya, besok ya? Kasih tanggal 6 ya? Orang sahur pakai nasi nih pakai Dubai, iya lagi. Dubai cuy, kuke. Masa pakai Dubai? aduh salah ngomong. Emang kenyang gak? Kenyangin aja. Aku udah makan kok tadi. Makan ayam crispy sama mata. Keren banget kemarin, terima kasih ya. Aku nonton klipnya Macika Langs Intannya. Aku selalu melihat suatu klip aku dengan semua komen yang ada dan juga quotes ya QRT. Aku suka banget lihat QRT. Terus habis itu lihat komen-komen. Terus habis itu kayak keyword Intan Macika Alderes kisah orang. Pokoknya ya guys, aku tuh baca semua sumpah. Mau di IG, TikTok sama X. Terus apa lagi DM. Aku gak tau sih, apa aku terlalu gabut ya? Enggak sih, suka aja. Oh iya kah? Video udah bangun? Belum kayaknya. Ini gak puasa deh. Kangen, VC lah. Ini Nur ya. Belum kayaknya, oh ya. Bahas apa deh VC? Bebas deh. Bangunin siapa? Firji kan lagi gak puasa, ngapain? Emang iya gak pernah kebagian video call aku. Maaf ya gak video call, bohong.
aku suka gak percaya sama kayak kalau orang ada yang kayak selalu video call abis itu kayak dia nggak video call, aku kayak gimmick ya gitu. Masih kak ditoanya bangunin Demai. Kayaknya harusnya Demai bangun deh. Masih kak di Rizky toanya Minamino Masih kak di Rizky toanya pasukan Toa. Untung aku ngomongnya soft spoken gak kayak Toa. Masih kak di Rizky toanya kita kenalan. Oke. Tanggal 10 oke. Masih kak Alderis kitanya soft spoken. Masih kak Zulhan toanya. Ih kenapa Toa semua jadinya soft spoken apa? Masih kak Alderizki toanya. Masih kak Adi toanya soft spoken, sangat orang perhatian. Asik. Masih kak Aldi toanya numpang tidur bubs. Hah? Tidur lah. Masih kak langsung Intan toanya. Stop kirim Toa. Atau aku ngomongnya pakai Toa terus dah. Masih kak Adi rempeyeknya. Pap mau kena. Iya enggak ya? Makasih kak Adi Rizky Toa. Udah guys, jangan kirim Toa terus kak. Adik gak sanggup adik. Sudahilah. Semua kata rindumu. Masih kak Sahira toanya. Semakin membuatku. Oke adik. Makasih ya. Aku jarang dipanggil adik. Kayak adik itu orang yang manggil aku adik. Aku nggak tahu, jarang yang manggil aku adik. Kan kamu kakak. Iya emang. Dede. Ketuaan ya. Meskipun tersakiti juga hal penting. Masih kapan sadar doanya. Aduh aku kemarin lagi dengar. Guys aku punya ini. Masih kapan sadar doanya. Aku dapat tahu. Masih kak Didik Surya tanya. Beli berapa? Setahu aku ya, yang itu sih berapa sih? 200-an, 100. Yang itu kayak 100-an ya? Yang ngasih, nggak tahu sih. 250. Yang ini 500 kan? Yang ini. Oh, mahal yang ini ya. Pamer, yoi lah, pamer dikit mah nggak ngaruh. Ya gak sih. Ya gak sih. Pamer dikit mah nggak ngaruh. Kalau pamer banyak ngaruh lah. Aduh, kalau yang ini mah ngaruh lah. Kyo. Masih kaya doanya.
Gong. Apaan sih nggak nyuri di merch ya? Enak aja. Want to buy? Enggak. Yang cafe ini pasti mahal ya. Cafe ini mahal banget pasti cafe ini. Macik ada filastiknya. Pasti cafe ini mahal ya. BGTGWG agak kugu pagap nyaga pagas jugum agak tagan. Macik kamalik aji hat kompasnya. Jujur janggal. Apaan sih? Bahasa dia lagi ya udahlah. Agak kayak gitu. Kamu ngancam apa kok sampai dikasih? Nggak tahu ya, aku nggak ngancam. Emang susah kalau terlalu keren. Asik. Gak jelas sumpah tapi nggak nyambung sih, cuman nggak apa-apa. Doa. Masa sih? Bisa ngomong Sunda nggak Tan? Bisa. Sunda. Macika malik aji hat setannya. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi nur wasta abdi nur intan. Kumaha sadayana damang? Suwun. Are you okay? Macik kaya toanya. Damang. I'm fine, thank you. And you? Ora iso. Kamu gak dibangunin Ekin lagi. Guys, aku mau nanya. Majikan Nur Hidayat Wikantiasa Intannya. Kenapa Ekin kemarin ngechatin aku terus-terusan? Aku emang ketiduran sih beberapa hari yang lalu. Tapi tuh Ekin tuh nge-live ya. Apa gimana? Ekin nge-live terus bangunin aku. Kalian yang suruh. Nanti kaca bisa 1 kilogram tuanya. Soalnya auditor viewers. Iya dia beneran kayak bangunin aku. Sumpah dia beneran bangunin aku. Kataku nih kayaknya dia nge-live. Terus habis itu kayak disuruh bangunin aku. Tapi aku emang gak bangun. Masih Agustinus Ciljanto tanya. Oh kamu yang nyuruh. Ngechat kamu. Oh iya aku Ekin ngechat aku di semua sosmed. Di IG. Terus di TikTok, di WA. Iya di WA juga dia kayak Kak bangun sahur. Kataku ini orang kenapa tumben banget. Sampai di X juga dia nge-DM. Kataku tumben banget sumpah. Macam kayak fan pumpkinnya. Sumpah dia bener-bener kayak yang non-stop gitu loh. Macik Agustinus Janto tanya. Suara aku tadi minum obat. Guys aku jarang banget minum obat. Tapi kan kayak itu udah urgent banget ya. Karena mau show. Tapi suara aku langsung enakan banget. Kayak minum obat yang itu kayak permen vitamin antiseptik. Kalau gak salah apa. Dia bentuknya bulat. Terus dia kayak permen manis. Enak banget. Itu beneran empan banget. Iya bener. Dia ada rasa-rasanya juga kan. Ada yang strawberry ada. Masih Kak Agustinus Janto tanya. Sumpah enak banget. Aku tadi beli yang strawberry kalau nggak salah. Tapi nggak awalnya tuh di rumah aku tuh udah minum obat kan. Terus aku ketinggalan pas mau show. Jadi aku beli lagi. Tapi yang ada rasanya. Iya terus habis itu kayak feel better, more better. Rasa cabe gak jelas deh. Manis ya. Aku emang manis, terima kasih. Hehehe. Aku emang manis.
obatnya. Kirain akunya. Masih Agustinus Sujanto tuanya. Udah agak kugu. Aku tuh nggak cerita, nanti aja deh ceritanya di PM. Pokoknya abis show itu tadi tuh karena itu tuh ada kegiatan, makanya aku ngantuk banget sekarang intinya. Kak bacil hanya. Oke. Aku Kak cabai 1 kg tanya. Nah, sebelum suara aku menghilang dan bikin degang, jaga diri, aku harus baca podium. Nanti kan kalau misalnya hilang, dia ngomongnya gimana? Oke. Ke-15 ada Kazaki, ke-14 ada Kapasuka Bebek KKK, ke-13 ada Kak Ravenoir Only Nice, ke-12 ada Kak Didik Suryadi, ke-11 ada Kak Uyap, ke-10 ada Kak Malik Ajihat, terima kasih Kak. Ke-9 ada Kak Evan, terima kasih Kak Evan Infinity. Ke-8 ada Kak Agustinus Sujanto, makasih Kak Agustinus Sujanto. Ke-7 ada Kak Nur Hidayati Kantiasa, makasih Kak Nur Hidayati Kantiasa. Ke-6 ada Kak Cabai 1 kg sama dengan 25.000. Oke. Mahal juga ya. Ke-5 ada Kalangs Only Intan, masih Kalangs. Ke-4 ada Kak Prince Edward, Kaye, masih Kaye. Ke-3 ada Kak Devi, masih banyak Kak Devi. Yang kedua ada Kak Bang Anto, masih banyak Kak Bang Anto. Dan yang ketiga ada Kak Rizky, masih Kak Adi. Terima kasih banyak semuanya, love you so much infinity. Bye bye. Jangan lupa ya, nanti aku tanya-tanya lagi ya. Nanti aku tanyain materi hari ini, dan nanti kita lanjutin, oke? Jangan lupa kalian nanti refresh. Masih kapan tuanya, dadah.